sebagai manusia kita jangan luput dari berbagi, itu aja. Dikala kita punya, jangan lupa dengan yang di bawah. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick PTX. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick PTX. Oke teman-teman, kali ini gua lagi ada di salah satu tempat kolektor layangan yang ada di BKT. Nah, beliau juga suka koleksi gelasan-gelasan, juga dia punya tim. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Oke teman-teman, kali ini gue udah sama Pak Eko di sini. Halo Pak Eko. Halo. Nah ini dia teman-teman. Jadi Pak Eko ini adalah salah satu pemain kolektor dari BKT ya, dan beliau juga punya tim namanya Suaka, betul ya Pak ya? Betul. Nah itu dia. Nah Pak Eko mau nanya dulu, Pak Eko kapan sih terjun ke dunia layangan itu? Saya main layangan dari tahun 70-an ya. Buset, 70-an coy. Tahun 70-an. Nah. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Jakarta Pusat. Masih jalan juga belum diaspal, belum ada listrik. Iya. Udah main lah. Udah main. Jadi udah lama, begitu cedera ya sekarang jadi hanya penikmat aja. Aja penikmat. Cederanya tuh kenapa tuh Pak? Main layangan juga kah? Main layangan, Oh, jatuh main layangan. dari lantai 3. Waduh, itu ya pernah ya jatuh dari lantai 3. Yang sampai sekarang ini. Oh gitu. Nah, Pak Eko juga punya tim namanya Suaka, dan salah satu pemainnya namanya Ipin ya namanya. Nah ini saya pengen tanya-tanya dulu nih. Suaka itu artinya apa sih Pak? Suaka itu Swakarsa Karya. Swakarsa Karya. Bapak itu adalah CV Swakarsa Karya, itu perusahaan saya. Oh perusahaan Bapak. Nah Bapak itu emang ada usaha apa aja sih Pak? Saya ada usaha rental mobil. Oh rental mobil. Rental mobil ya, sedikit ada punya kontrakan dan kos-kosan. Oh gitu. Nah untuk rental mobil sendiri nih, nah ini juga info juga nih buat teman-teman nih. Siapa tahu ada teman-teman yang datang dari jauh cari-cari mobil di Jakarta kan, siapa tahu ya, gitu. Nah itu rental mobil itu lokasinya ada di mana sih Pak? Di Jalan Swakarsa 1B nomor 2829 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya mau ke Jakarta, siapa tahu mau nyewa-nyewa mobil, bisa hubungin Pak Eko nih, salah satu kawan-kawan kita dari layangan juga. Nah Pak Eko, nah saya mau sedikit bukan masukan, maksudnya saya pengen bertanya tentang Ipin nih. Nah ini Ipin yang kita tahu adalah orang yang punya kekurangan ya, nggak normal seperti kita gitu ya Pak Eko. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak Eko, kenapa Pak Eko mau narik Ipin gitu? Jadi ceritanya begini. Pertama kali saya ketemu Ipin itu di BKT. Saya biasa bawa main anak-anak sini, anak-anak kecil, main di sana. Saya melihat dia mau minta layangan kok nggak boleh. Sama ya minta layangan nggak boleh, diusir sini nggak boleh, ditutup tasnya. Saya berpikir ada apa? Ya kan, kebetulan dekat saya tawarkan kalau main layangan, main aja punya saya. Di situ saya melihat dia main. Ini orang punya teknik. Dia punya teknik, tapi kenapa ya? Akhirnya saya tahu karena dia punya keterbatasan. Betul. Gitu. Disitulah saya mulai bimbing dia. Saya bimbing dia. Dan ternyata memang dia punya skillnya itu. Iya betul. Nah selain itu juga Pak Eko juga sekarang akhirnya memberikan tempat untuk rumahnya, tempat tinggalnya Ipin, dan juga Ipin juga diperbantukan untuk bekerja di salah satu tempatnya Pak Eko ya, perusahaan Pak Eko ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi di sini juga saya pengen share juga ada salah satu kebaikan, dimana kita mempunyai kawan atau misalnya siapapun dia yang bisa kita bantu, silakan bantu gitu, karena rezeki itu tidak akan pernah putus. Seperti Pak Eko sendiri nih, semoga rezeki Pak Eko nih terus berlanjut ya, amin. Nah Pak Eko,
ini kan banyak nih koleksi Pak Eko. Nah ini juga teman-teman saya mau kasih lihat nih. Ini koleksi Pak Eko nih, gelasan layangan banyak banget nih. Nih ya. Nah ini dia nih. Nah Pak Eko, kenapa sih suka koleksi gitu? Maksudnya koleksi layangan dan gelasan itu kenapa sih? Kembali lagi tadi. Nah, ya saya bukan ambil ininya, tapi saya ambil hikmahnya aja, ibadahnya yang saya ambil. Oke. Karena apa? Kalau saya jarang menolak tawaran orang. Betul. Gitu loh. Mungkin ada orang yang menawarkan saya beranggapan bahwa orang itu sedang ada keperluan atau apa gitu. Karena saya sendiri ngalamin. Betul. Ketika kita menawarkan ditolak rasanya kayak gimana. Betul, Pak Eko. Makanya saya walaupun sudah punya, saya tampung aja. Selagi saya punya rezeki. Betul. Selagi kita bisa membantu, tetap membantu. Termasuk saya nih hari ini teman-teman, hari ini saya kebetulan ketemu Pak Eko, emang janjian saya ngasih gelasan di sini. Bukan ngasih, bawa souvenir. Terima kasih banyak nih Pak Eko atas wawancaranya hari ini. Jadi teman-teman, mungkin ini wawancara saya sama Pak Eko itu adalah tim Suaka ya. Suaka itu ada di BKT begitu ya. Jadi salah satu tim Jakarta Timur di BKT adalah namanya Suaka. Suaka itu bebas, siapapun yang mau main silakan. Tapi tolong dengan adanya konten ini tidak untuk memanfaatkan. Tapi kita sebagai contoh, untuk event-event aja dari daerah aja pengen ikut Suaka main, saya kasih. Nah itu dia. Saya belikan slot. Nah itu dia. Nah jadi semoga tidak ada yang memanfaatkan Pak Eko secara secara jelek ya, maksudnya memanfaatkannya. Semoga tidak ada gitu, tapi benar-benar untuk memajukan layangan, untuk membantu kawan-kawan. Pak Eko-nya sih nggak ada kalau saya lihat, tapi orang lain takutnya memanfaatkan Pak Eko gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi dengan wawancara selanjutnya. Cira. Nah, Pak Eko kalau mau nanya, Suaka sendiri sebenarnya sekarang tuh timnya itu siapa aja sih yang suka main di Suaka? Sebenarnya saya itu lebih nggak ada siapa-siapa ya, hanya kecuali Ipin ya. Kecuali Ipin Ipin aja ya. Tadi Ipin dengan Adul, jadi Ipin dengan Adul aja. Tapi belakangan ini saya hanya membuka untuk orang-orang yang ingin. Saya hanya menjembatani aja. Yang ingin main layangan mau ikut saya silakan gitu lagi. Pak saya mau lomba, boleh. Pak saya mau lomba, oke. Nah itu dia nih, ini salah satu produk dari Tuhan yang tidak boleh hilang secepatnya. Kenapa saya bilang begini? Ini karena menurut saya adalah Pak Eko adalah orang yang pengen memajukan dunia layangan. Kenapa? Banyak orang yang tidak mampu, bukannya kita melemahkan atau meremehkan ya, maksudnya gini. Pak Eko punya kelebihan, ada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itulah saling silaturahminya dapatnya di situ. Pak Eko membantu orang tersebut dan orang tersebut pun punya dampak. Satu, ketika dia juara pun dia dapat duit, ya kan? Gitu. Kedua, ketika dia mau main pun dia nggak punya beban pikiran. Wah, saya harus siapin layangan, siapin gelasan. Enggak, di Pak Eko semuanya pilih sendiri. Itu dia. Model apa, gelasan model apa, pilih, bawa masing-masing. Iya. Ladu, kenur, pilih, silakan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini patut dicontoh untuk ya beberapa senior atau mungkin orang-orang yang merasa dirinya mampu dalam tanda kutip ya. Semoga bisa menjadi contoh buat teman-teman, kawan-kawan, abang-abang, bapak-bapak, om-om. Jadi kita di dunia layangan itu adalah kita cari silaturahminya. Nah, saya pengen nanya nih, Pak Eko, layangan Suaka. Nah, di sini kan ada nih layangan Suaka nih. Nah, tuh ya teman-teman tuh. Gelasan dan layangan Suaka. Nah, itu buatan siapa sih Pak Eko, boleh tahu nggak? Ya, yang pasti mah buatan Tuhan. Oh iya betul. Ya, kan? betul. Manusia kan hanya jembatan doang. Iya. Aja gitu. Ya sama aja sih, selama itu buatan manusia, saya nggak peduli itu punya siapa. Nah, yang penting tajam dan kuat. Itu dia, intinya tajam dan kuat. Nah, selanjutnya pertanyaannya. Nah, tadi dengan logo seperti ini nih, set. Nah, itu apa tuh Pak Eko? Ini adalah Saka. Saka itu artinya? Saka itu artinya adalah persetujuan dan persahabatan. Persahabatan anak kecil biasanya kan ini adalah lambang persahabatan. Betul. Biasanya anak kecil begitu ya, gini ini adalah ya. persetujuan. Jadi jangan sampai ada sesuatu masalah atau apa di antara rekan-rekan ya kan, jangan sampai ada yang merasa dibebani. Ya. Itulah tujuan kita, persahabatan dan persetujuan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi persahabatan dan persetujuan itu adalah salah satu bentuk
silaturahmi juga, dalam arti jangan sampai kita putus silaturahmi hanya karena layangan, karena brand atau apapun yang nggak penting. Nah, Pak Eko ngelihat lomba-lomba. Nah, sekarang saya mau nanya, lomba dan perkembangan dari tahun 70-an pasti perkembangan layangan itu sangat berubah. Mulai dari cara bermain, cara lombanya. Nah, menurut Pak Eko bagaimana? Wah, memang benar sekali ya. Yang saya tahu, saya tuh biasanya dulu main klasik, kalau nggak ulur tarik. Ya. Tapi belakangan sini saya juga baru sadar ya, ketika saya sudah mengenal BKT, saya dulu walaupun saya tinggal di daerah sini dari tahun 84, tapi BKT saya belum pernah kesana ketika sudah boomingnya layangan. Nah di situ saya baru kenal, oh rupanya layangan itu ada trik-triknya. Betul. Macam-macamnya, ada ilmunya, itu yang bikin ketertarikan saya. Betul. Karena saya tidak main, tapi melihat orang mainnya saya sudah kepuasan batin. Betul. Karena di dunia layangan ini menurut saya juga dari pertama kali saya main layangan, uang banyak itu tidak akan berpengaruh karena di situ ada teknik, ada skill dan ada hoki di situ. Selain uang itu mungkin poinnya ke 5 atau ke 6 ke 7 gitu di bawah. Tapi intinya teknik, skill dan keterampilan kita itu penting banget tuh Pak Eko. Main layangan itu, bener ya? Bener. Setuju. Nah, mungkin ada lain nggak? Maksudnya pesan-pesan untuk teman-teman layangan yang lain, Pak Eko? Ya, pesan-pesannya ya, sebagai manusia kita jangan luput dari berbagi. Itu dikala kita punya, jangan lupa dengan menjawab. Inilah peliharaan saya. Ini teman-teman, jadi salah satu kesukaan Pak Eko adalah di situ dia melihara kucing. Ini udah lama Pak Eko melihara kucing? Udah lama ya? 17. Ini tuh kucing apa sih? Oh, Himalayan. Ya teman-teman, salah satu koleksinya Pak Eko nih, antik nih, salah satu koleksinya. Oke. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Beres.